Hai guys, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang nonton video ini sekarang. Selamat datang kembali di channel aku, Sabrina Velia. Maaf banget aku udah lama nggak bikin konten di YouTube karena kebetulan sibuk banget sama kuliah aku sekarang. Aku sekarang alhamdulillah udah masuk semester 6 di perkuliahan. Nah, jadi di video kali ini, di video pertama aku setelah lama banget nggak bikin konten di YouTube, aku akan membahas tentang apa sih bedanya sekolah sama kuliah. Berhubung sekarang aku udah jadi mahasiswa yang udah mau masuk semester 6, udah mau masuk semester akhir, aku pengen berbagi sama kalian yang mungkin beberapa dari subscriber aku sekarang ada yang mau masuk ke dunia perkuliahan tahun depan, sekarang udah kelas 12, beberapa bulan lagi mau SNMPTN, SBMPTN, UTBK, ujian, kemudian masuk kuliah. Jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian sebagai mahasiswa apa sih bedanya waktu kalian sekolah sama waktu kalian kuliah. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel aku supaya channel aku bisa terus berkembang dan bisa membagikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jadi jangan berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Untuk perbedaan antara sekolah dan kuliah sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma memang ada beberapa poin yang membedakan antara sekolah dan kuliah. Yang pertama, yang paling umum adalah dari pakaian. Kalau di sekolah pakaian kita pakai seragam kan, yang pasti. Mungkin untuk yang udah SMA, Senin Selasa putih abu-abu, terus Rabu Kamis kita pakai batik, kemudian Jumat Sabtu mungkin ada yang Jumatnya pramuka, Sabtunya olahraga dan sebagainya. Itu untuk sekolah. Tapi untuk kuliah kita nggak pakai seragam, kita pakainya pakaian bebas, rapih, boleh pakai yang berkerah, boleh pakai kaos tapi asal berkerah. Nah, ada pengecualian untuk, aku nggak tahu untuk universitas lain, tapi untuk di universitasku mungkin ada beberapa juga universitas lain yang biasanya untuk maba atau mahasiswa baru untuk 1 tahun pertama atau 2 semester pertama itu belum bisa menggunakan pakaian bebas rapih setiap hari. Contohnya untuk di universitas aku, Universitas Tanjung Pura, itu untuk maba selama 2 semester setiap hari Senin dan Kamis kita harus menggunakan baju putih-putih sebagai tanda bahwa kita adalah mahasiswa baru. Untuk hari Selasa kita bebas pakai pakaian-pakaian rapi dan bebas, tapi untuk hari Rabu kita harus menggunakan baju batik. Itu wajib selama 1 tahun atau 2 semester. Setelah lewat dari 2 semester artinya kita udah jadi kakak tingkat kan, kita udah punya adik tingkat baru, jadi kita nggak perlu lagi untuk mengikuti peraturan itu. Jadi untuk pakaian hanya itu aja. Sekolah kita pakai seragam, sedangkan untuk kuliah kita nggak pakai seragam, tapi kita pakainya pakaian yang bebas tapi rapi. Kemudian yang kedua adalah penyebutan tenaga didik atau tenaga pengajar. Kalau di sekolah kita nyebutnya guru, ibu guru, pak guru, terus kemudian ada kepala sekolah dan segala macamnya. Nah, tapi kalau di perkuliahan, di universitas atau di kampus, kita nyebut tenaga pengajar kita dengan ibu atau bapak dosen. Lalu untuk pemimpin di fakultas kita menyebutnya adalah dekan. Kemudian untuk pemimpin di universitas yang paling tinggi adalah sebutannya rektor. Jadi di kampus kita nggak manggilnya ibu atau bapak guru, tapi manggilnya kita ibu dan bapak dosen. Kemudian yang ketiga adalah penyebutan mata ajar. Ini juga agak berbeda dari di sekolah. Kalau di sekolah mungkin kita nyebutnya mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan segala macamnya. Sebenarnya di kuliah juga ada subjek itu, cuma kita nyebutnya bukan mata pelajaran tapi mata kuliah. Dan setiap mata kuliah itu ada beban SKS-nya atau satuan kredit semester. Biasanya satu SKS itu bebannya adalah 45 menit sampai 1 jam per mata kuliah. Jadi biasanya satu mata kuliah itu yang paling sedikit adalah 2 SKS atau 2 jam pertemuan dalam 1 minggu. Dan paling tinggi biasanya ada 4 SKS atau 3,5 sampai 4 jam untuk satu mata kuliah. Jadi itu perbedaannya. Kalau mungkin di sekolah satu mata pelajaran itu hanya 2 jam, tapi kemudian diulang setiap minggunya. Misalnya hari ini
hari Senin ada pelajaran bahasa Indonesia, nanti hari Rabu ada lagi pelajaran bahasa Indonesia 2 jam. Nah di perkuliahan kita nggak ada kayak gitu, kita adanya pakai SKS. Jadi setiap 1 minggu itu 1 mata kuliah aja, 1 kali aja mata kuliahnya. Jadi misalnya hari Senin ada mata kuliah bahasa Inggris, ya udah mata kuliah bahasa Inggris itu 1 hari Senin aja, nggak bakal diulang lagi di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu, nggak ada. Ulangnya lagi hari Seninnya lagi gitu. Itu aja bedanya. Lalu kemudian untuk waktu belajarnya, nah ini yang seperti yang aku sebutkan tadi. Kalau mungkin di sekolah kalian akan belajar dari jam 7 sampai jam 3 sore atau full day school ya, mungkin kita nyebutnya. Nah, tapi kalau di kuliah itu waktu belajarnya lebih fleksibel, tergantung dari mata kuliah dan jumlah SKS yang kalian ambil dalam 1 semester. Kalau misalnya mata kuliah yang kalian ambil hanya 5 dan itu jumlahnya 18 SKS, berarti kalian bisa aja dalam 1 hari hanya belajar 2 mata kuliah. 2 mata kuliah itu bisa aja di pagi, misalnya jam 7.30 sampai jam 9.58. Terus kemudian kalian siangnya kosong, lalu lanjut lagi sore mungkin jam 3 sampai jam 5 kayak gitu. Ada beberapa semester yang jadwalnya full dari pagi sampai sore, tapi tergantung lagi dari mata kuliah yang kalian ambil. Jadi itu bedanya. Kalau misalnya kalian sekolah itu full banget dari jam 7 sampai jam 3 di sekolah belajar full, tapi kalau kuliah kalian jamnya lebih fleksibel dalam 1 hari, tergantung dari mata kuliah dan jumlah SKS yang kalian ambil. Bahkan bisa aja dalam 1 minggu kalian hanya kuliah 3 hari. Aku pernah mengalami dalam 1 minggu aku hanya kuliah 3 hari, Senin, Rabu, Kamis, dan Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu aku nggak kuliah sama sekali. Jadi waktu belajarnya lebih fleksibel, tapi akan ada beberapa hari yang terasa berat karena bisa aja dalam 1 hari kalian akan diisi dengan jadwal 3 mata kuliah sekaligus dari pagi sampai ke sore. Selanjutnya adalah sistem penilaian. Kalau di sekolah mungkin sistem penilaiannya pakai KKM 80 dan segala macamnya. Nanti di 80 itu nilainya C, 85 sampai 90 itu B, 90 sampai 100 itu A. Sebenarnya di kuliah juga kayak gitu, cuma kita nggak disebutin angkanya berapa. Pokoknya di akhir di transkrip nilai itu yang disebutin hanya huruf A, A minus, A plus, B, B minus, B plus, C, C minus, C plus, D, D minus, D plus, ataupun E, yang paling rendah itu E. Nah, untuk di kuliah, kalau misalnya kalian mendapat nilai A dan B, kalian tidak wajib mengulang. A, B, dan C, kalian tidak wajib mengulang. Namun untuk D dan E, kalian wajib mengulang mata kuliah yang kalian ambil, yang kalian gagal, kalian mendapatkan nilai. Misalnya mata kuliah Bahasa Indonesia, kalian mendapatkan nilai D atau E, kalian wajib mengulanginya di semester selanjutnya. Tapi kalau kalian mendapat nilai A, B, atau C, kalian tidak wajib mengulang. Untuk nilai C, kalian boleh mengulang, tapi tidak wajib untuk mengulang. Itu perbedaannya antara sekolah dan kuliah. Selanjutnya adalah presensi atau daftar kehadiran. Kalau di sekolah, tiap mata pelajaran kalian akan dipanggil sama guru satu-satu apakah siswanya hadir atau tidak. Kalau di perkuliahan, ada dosen-dosen yang memanggil mahasiswanya satu persatu ataupun tidak. Mungkin kalian pernah dengar di kuliah istilah tipsen atau titip absen. Itu karena biasanya di setiap mata kuliah kita akan tanda tangan daftar kehadiran secara mandiri, secara manual. Tapi sekarang karena online, kita mengisi daftar presensi atau daftar kehadiran itu secara online. Jadi kita nggak bisa titip absen sama sekali. Kita harus login pakai NIM, nomor identitas mahasiswa, dan password kita sendiri, dan kita klik kode presensi, kita masukin kode presensi sendiri. Jadi untuk kalian nanti akan kuliah, mungkin kalian pernah mendengar ada istilah tipsen atau titip absen. Aku tidak menyarankan kalian untuk titip absen karena absen di perkuliahan itu sangat penting. Sebisa mungkin jangan pernah bolos, jangan pernah titip absen, karena kalau kalian ketahuan, nilai kalian taruhannya. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir adalah sumber belajarnya. Kalau mungkin di sekolah sumber bahan ajaran kita itu buku paket, LKS, kemudian mungkin cari materi tambahan di Google dan segala macamnya. Tapi untuk di perkuliahan biasanya dosen hanya memberikan bahan ajar berupa PowerPoint, poin-poin penting di PowerPoint, dan beberapa jurnal-jurnal
di nasional ataupun jurnal internasional tergantung kebutuhan dari mata kuliah tersebut. Jadi di perkuliahan kalian amat sangat diperlukan untuk memotivasi diri sendiri untuk mencari bahan ajar sebanyak mungkin, karena ada beberapa dosen yang memberikan banyak materi kepada mahasiswanya untuk dipelajari saat menjelang ujian, tetapi ada juga dosen-dosen yang mengharapkan mahasiswanya untuk mandiri mencari materi sendiri. Jadi untuk kalian yang akan kuliah nanti, sebisa mungkin mencari materi sebanyak mungkin agar kalian terbantu saat ujian. Oke, jadi kalau dari aku mungkin itu aja beberapa poin penting yang berbeda antara sekolah dan kuliah. Kalau misalnya ada yang menurut kalian kurang atau misalnya kalian mau tambahin, boleh banget kalian komen di bawah, atau mungkin kalian mau request video apa lagi yang harus aku bahas di video selanjutnya, boleh banget kalian komen di bawah. Mungkin sekian aja video dari aku hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang akan memasuki dunia perkuliahan tahun depan. Semangat untuk kalian yang akan memasuki dunia perkuliahan tahun depan. Semoga kalian lolos ke jurusan dan universitas yang kalian inginkan. Segitu aja video dari aku hari ini. See you guys in next video. Bye. Assalamualaikum.